makanan kemasan lalu labelnya adalah rendah gula. Seakan-akan itu udah sehat gitu. Nah, ini perlu kita pahami ya. Iya betul rendah gulanya dia udah oke, tapi kita perlu cek yang lain. Jangan-jangan garamnya tinggi loh. Jangan-jangan lemaknya tinggi loh. Nah, itu tetap tidak menjadi sehat ketika kemudian ada zat lain yang masih tinggi gitu ya. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan. Jalan pagi ke Taman Cikini. Jangan lupa dandan pakai sandal. Jumpa lagi sama Yohan Clara di sini di channel YouTube Badan Pangan Nasional. Nah, kalian kan pasti nggak asing ya dengan gula dan juga garam dan juga lemak. Wah, atau yang lebih dikenalnya dengan GGL. Gula, garam, lemak. Nah, meski ketiganya ini menyumbang rasa enak pada makanan dan juga minuman, jangan salah ya, semua ini ada aturan konsumsinya loh. Apalagi yang masih bingung apakah sudah pas atau malah kelebihan nih, ya kan konsumsi gula, garam, dan lemaknya. Untuk itu kita akan bahas batasan konsumsi gula, garam, dan juga lemak bersama Dr. Rita Ramayulis, DCN MK, seorang ahli gizi dan juga Ketua Sport Nutritionist Association. Ya, langsung saja kita sapa. Halo Bu Rita, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar baik kabar ya. Sehat, kabar luar biasa. Luar biasa semuanya. Bu, kita ini kan sering banget ya ngomongin soal gula, garam, dan lemak. Sebenarnya. Ya kan? Karena dari makanan yang kita makan itu kan pasti tidak jauh lah dari ketiga unsur tadi. Tapi Bu, bicara batasan soal konsumsi gula, garam, dan lemak ini sebenarnya fakta konsumsi ketiga hal tersebut oleh masyarakat saat ini ya, seperti apa sih Bu? Ya, nah jadi di Indonesia itu ada data riset kesehatan dasar Indonesia. Riskesdas ya. Riskesdas. Tapi itu datanya tahun 2018, yang 2023 belum keluar lagi. Tapi data terbaru tentang survei diet total Indonesia itu menemukan memang bahwa ada peningkatan konsumsi gula, garam, dan lemak di masyarakat Indonesia. Peningkatan ya, dan itu memang seiring sejalan juga dengan peningkatan penyakit tidak menular ya kan sama. Nah, tapi seberapa banyaknya? Nah, ini penelitian ini menemukannya adalah berdasarkan frekuensi. Jadi dicarilah di masyarakat Indonesia yang konsumsi gula yang frekuensinya dalam seminggu beberapa kali dengan yang lebih dari 1 kali sehari. Ternyata ini teman-teman semua atau masyarakat kita itu yang lebih konsumsi gula 1 kali sehari, baik itu gula, garam, lemak, itu ada 1/3 dari masyarakat kita. Jadi angkanya itu berkisar antara 35-45% yang mengkonsumsi zat itu lebih dari 1 kali sehari. Nah, ini kan menggambarkan kalau frekuensinya aja udah lebih sekali sehari. Berikutnya pertanyaan kita adalah sekali konsumsi berapa banyak? Nah, cakep nih pertanyaannya. Tapi pertanyaan meningkat itu kenapa sih, Bu? Apakah karena lidah kita yang makin menurun sensor perasaannya apa gimana? Iya, sebenarnya tidak ya. Tapi kita melihat memang perbedaan kehidupan dulu dan sekarang tuh udah beda ya. Jadi kalau dulu itu orang masih banyak makan di rumah ya kan. Ya, kalau sekarang dengan kondisi kita lebih banyak memanfaatkan makanan yang berada di luar rumah. Betul. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan harian udah jarang kan yang bawa bekal. Ada yang bawa bekal tapi bawa bekalnya juga beli juga gitu kan. Betul. Namanya bawa bekal tapi beli juga gitu ya. Nah, kita nggak bisa pungkiri gula, garam, lemak ini memang kalau dia banyak di makanan itu membuat makanan itu memiliki sensasi rasa khusus ya. Jadi kalau gula ya rasa jadi manis ya. Kalau garam ya jadi terasa gurih, asin. Nah, kalau berlemak terasa lebih lezat gitu kan ya. Nah, kemudian pedagang kita memang memanfaatkan itu untuk membuat dagangannya itu memiliki cita rasa yang lebih tinggi, yang membuat orang itu jadi makannya itu pengen lagi gitu ya. Nah, itu satu. Jadi berhubungan dengan semakin sering kita mengkonsumsi makanan jajanan di luar rumah kita, ternyata ada hubungannya dengan semakin tinggi juga asupan gula, garam harian ke tubuh kita. Nah, menurut Ibu Rita sendiri sebagai pakar nutrisi nih, sebenarnya berapa sih batas aman konsumsi ketiga hal tersebut deh dalam kehidupan sehari-hari ini? Nah, sebenarnya itu untuk batasannya
kita sering edukasi ke masyarakat ya. Tapi saya mau sampaikan dulu, di dalam piramida gizi seimbang kan kita memiliki piramida makanan ya. Ada yang besar piramidanya, ada yang kecil di atas tuh mengkerucut gitu ya. Itu makna dari piramida itu ya, kalau yang besar itu artinya boleh dimakan banyak oleh tubuh kita, sedangkan yang kecil di atas itu hanya sedikit yang boleh masuk ke tubuh kita. Paling tinggi paling sedikit. Ya, nah yang paling tinggi di atas itu ya 3 itu tadi, gula, garam dan minyak gitu ya, mengkerucut ke atas. Nah kemudian dari penelitian kesehatan, kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan kebijakan di Indonesia, maka kita dapatkan angka untuk absolutnya ya. Jadi kalau gula itu dibatasinya adalah tidak boleh lebih dari 4 sendok makan per hari atau setara dengan tidak boleh lebih dari 50 gram per hari. Itu semua include ada di makanan, minuman, campuran atau dari bahan dasarnya itu sendiri, itu maksimal total sehari nggak boleh lebih dari 50. Oke? Nah sekarang saya mau contohkan aja ya. Kalau kita beli minuman manis ya, sebutlah namanya teh dengan berbagai macam brand-brandnya itu gitu ya. Itu satu sajinya yang pakai es yang ukuran medium itu bisa 40 gram sendiri, itu baru satu saji loh ya. Kita belum makan pakai makanan manis dan sebagainya. Jadi untuk gula diinget-inget ya, itu 50 gram atau 4 sendok makan. Nah kalau untuk garam itu batasannya adalah 2000 mg natrium. Jadi kalau garam itu satuannya natrium. Jadi kalau nanti pada beli makanan yang dikemas, kita pengen tahu ini kayak garam atau tidak sih, kita lihat aja labelnya ada tulisan natrium atau tulisan sodium, itulah dia gitu ya. Nah itu catatannya adalah tidak boleh lebih dari 2000 mg natrium atau setara dengan tidak boleh lebih dari 1 sendok teh garam dapur untuk keseluruhan sehari 24 jam campuran ke makanan. Nah kalau lemak, nah lemak ini menarik ini. Lemak itu ada yang bentuknya padat, tapi ada yang bentuknya cair tuh minyak, ya kan? Nah total semuanya kalau lemak padat tuh kulit ayam tuh lemak padat. Kemudian kalau beli daging sapi yang putih-putihnya tuh yang gaji-gajinya itu lemak padat. Enak sih itu Bu ya sebenarnya. Karena memang lemak itu fungsinya memberi rasa lezat memang gitu ya. Nah jadi total lemak tadi baik itu berbentuk cair ataupun padat itu tidak boleh lebih dari 67 gram per hari. Nah mungkin pada bingung ya, gimana cara menimbangnya tuh Bu? Kalau dia makanannya ada kemasannya tinggal baca label ya kan. Tapi kalau nggak ada kemasannya kita nggak bisa baca label, kita perkirakan dari dasar minyak ya. 1 sendok teh minyak itu 5 gram. Oke, tadi kan 67 gram ya. Nah, 1 sendok teh minyak tuh 5 gram. Jadi kalau misalnya nih dia konsumsi ayam goreng tepung, dalam 1 ayam goreng tepung itu minyak yang terserap ke dalam tuh bisa 3 sendok teh. Berarti berapa? 15 gram. Iya kan? Betul. Udah dapat tuh satu aja 15 gram nih, bener, ya kan? Nah, belum dari kulit ayamnya. Dari kulit ayamnya ada sekitar 10 gram. Nah, itulah batasan-batasan yang ditoleransi oleh tubuh kita yang ketika kita mengkonsumsinya lebih dari batasan tadi dan dilakukan berulang-ulang kali, maka itu akan berdampak pada risiko munculnya penyakit tidak menular lebih awal. Dan ini sudah terjadi loh ya. Jadi kalau dulu orang sakitnya diabetes tuh umur 60 ke atas ya kan. Hipertensi 60 ke atas, sekarang 15 tahun sudah ada yang diabetes. Bukan diabetes tipe 1 tapi tipe 2 yang terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ini perlu jadi perhatian kita semua deh ya. Jadi ini adalah resikonya sebenarnya Bu ya kalau kita konsumsinya berlebihan. Betul. Wah, tapi apakah dengan berlebihan hanya sekali 2 kali sehari 2 hari bisa terkena apa gimana nih Bu dampaknya? Jadi kan munculnya suatu penyakit itu kan multifaktor ya. Nah, multifaktor itu kalau dari hasil riset kesehatan dasar itu ada korelasinya dengan kalau pola makan tuh hubungannya adalah dengan tingginya gula, tingginya garam, tingginya lemak, rendahnya serat, sayur dan buahnya kurang. Kemudian kalau terkait dengan yang lain itu merokok, alkohol. Kemudian terkait dengan kurangnya latihan fisik. Nah, jadi itu dia semuanya merupakan faktor risiko yang bersama-sama meningkatkan terjadinya penyakit tidak menular. Jadi risiko itu nggak bisa sendiri. Nah, tapi yang jelas kita punya pedoman kan. Jadi mungkin teman-teman juga akan berpikir gini, wah saya tuh makan gulanya betul berlebih, tapi teman saya lebih berlebih lagi, kenapa saya yang DM dia tidak? Nah, kita kan tahu tadi multifaktor ya kan. Tapi kita sendiri ketika sudah mengatasi dengan gula garam lemak aja, kita sudah menghilangkan beberapa faktor risiko untuk munculnya penyakit tidak menular. Kan gitu. Nah, coba kalau kita tarik lagi nih lebih spesifik nih ya Bu ya. Jika kita konsumsi perharinya deh melebihi batas normalnya ya, batas ambang normalnya tuh. Tubuh kita tuh memberikan alarm seperti apa sih? Ada nggak Bu sebenarnya? Sebenarnya yang paling dipercaya tentu hasil pengukuran ya.
Itu yang paling Oke. terpercaya dong. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan pengukuran MCU, medical check up darahnya gitu, lalu dia menemukan bahwa HbA1c-nya mulai tinggi atau kadar gula darahnya mulai tinggi, nah itu sudah merupakan indikator bahwa selama ini asupan gulanya telah berlebih, kan gitu indikasinya, karena sudah ada itu. Atau kemudian dengan tekanan darah, dia berada tekanan darahnya tinggi, tidak lagi di 120/80 tapi sudah jauh lebih tinggi dari situ. Itu udah menunjukkan sebenarnya bahwa dia telah mengkonsumsi garam berlebih gitu ya. Nah kalau kemudian hasil kolesterol darah, LDL kolesterolnya mulai naik, trigliserida mulai naik, itu juga sudah tanda bahwa asupan lemaknya sekarang sudah berlebih gitu ya kan. Nah itu dari pemeriksaan. Sedangkan dari perasaan, nah itu kan yang keluhan klinis ya. Benar. Ini tuh nggak terukur, tapi sebenarnya kalau kita bicara ilmu gizi terkait dengan bagaimana tubuh merespon apa yang kita makan, itu ada ya. Jadi contohnya gini, di dalam respon tubuh terhadap gula berlebih itu adalah peningkatan asam lambung. Harusnya terjadi ya. Jadi kalau orang suka makan yang misalnya saya tuh ngelihat anak muda konsumsi boba-bobaan tanpa jajanan request kekinian ya, minuman-minuman tanpa kekinian. request less sugar gitu kan ya. Iya. Lalu pakai donat dengan aneka topping. Iya, Itu saya udah hitung-hitung pakai kalkulator tuh gulanya bisa 67 gram loh. Padahal Wah. tadi nggak boleh lebih 50 kan. Ini sekali makan 67 gram. Harusnya asam lambungnya naik pada saat itu. Harusnya dia udah nggak nyaman di perutnya gitu. Tapi kenapa kok mereka nyaman-nyaman juga? Ini yang disebut sebagai bagaimana tubuhnya beradaptasi dengan situasi dia mengasup gula yang berlebih. Oleh karena itulah perasaan itu sekarang kita nggak bisa jadikan indikator untuk itu gitu ya, untuk menunjukkan apakah dia sudah kelebihan. Ya paling kita tunjukkan adalah dari yuk kita hitung bareng-bareng asupan gulanya berlebih atau enggak, baca label, perkirakan dari beratnya gitu ya. Tapi kita nggak bisa lihat dari perasaan subjektif kita walaupun itu ada. Contohnya lagi kan, misalnya nih Mbak Yohan, kalau misalnya makanan yang ada minyaknya yang sudah dipanaskan berulang, yang sudah berwarna hitam ya, itu biasa kalau makan tuh pasti tenggorokan udah gak nyaman, ada kepengen batuk tertahan lah, gatal lah, tiba-tiba gitu ya. gatal tenggorokan benar. Tapi kan kadang-kadang nggak dirasa sama mereka gitu, udah hilang begitu aja, lalu tiba-tiba dia batuk, dia pikir karena terinfeksi, padahal dipengaruhi oleh karena peradangan yang terjadi karena konsumsi lemak berlebih kan gitu ya. Nah begitu juga dengan garam ya kan, ada rasa tekuk yang nggak enak dan lain sebagainya. Jadi makanya kita selalu memberi himbauan untuk melakukan cek kesehatan secara rutin, karena dari situlah kita bisa mengindikasikan bahwa tubuh kita sedang tidak baik-baik saja kah atau seperti apa. Ini ngomongin soal makan juga nih ya Bu Rita ya. Kan kadang tuh lagi tren juga nih kan, Ibu juga sebagai sport nutritionist kan, melihat bahwa saya pokoknya hari ini pagi ini mau lari dulu kan, habis lari biar bisa makan. Sebenarnya itu makannya sih yang jadi highlightnya. Larinya itu cuma tameng doang sebenarnya, kebanyakan ya. Tapi semoga sobat pangan enggak. Nah sebenarnya tuh boleh begitu nggak Bu? Makanya double. Ini fenomenanya banyak ya di masyarakat kita kayak gitu ya. Dan lagi happening tentunya. Lagi happening ya. Tapi perlu dipahami ya bahwa itu suatu hal yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya kenapa kita memutuskan olahraga, itu karena memang ada kebutuhan tubuh akan olahraga itu. Jangan lupa loh ya, tubuh manusia itu kan ada komponen tubuh yang terdiri dari otot, tulang, protein ya kan. Nah otot, tulang dan sendi ini merupakan alat gerak. Jadi memang kewajiban kita lah memberikan gerak pada tubuh karena kita punya 3 organ gerak. Jadi bukan untuk memanipulasi supaya bisa makan banyak, tidak ada korelasinya. Makan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh, gerak dibutuhkan untuk memberi makan pada otot, sendi dan tulang. Jadi tidak benar itu, karena pada akhirnya kalau itu dilakukan, maka akan membuat seseorang itu hasil latihannya yang harusnya membakar kalori tidak diperoleh, karena setelah itu masukan kalorinya lebih banyak lagi. Iya betul. Kemudian setelah dia berlatih komponen kebugarannya meningkat, tapi kemudian dia makan yang tidak tepat, akhirnya dia tidak punya tenaga untuk latihan berikutnya. Akhirnya latihannya hanya bisa sekali 2 kali dan gak bisa konsisten untuk jangka panjang karena makanan yang dimasukkan tidak bisa menjamin tenaganya ada setiap saat, ya kan? Jadi jangan lakukan itu. Tetapi ada berita menarik nih. Berita menariknya adalah kalau kita makan garam supaya garamnya tidak teretensi ke tubuh, kita harus ngapain? Pertama, kita diuretik pakai sayuran hijau. Itu bisa keluar dia. Kalau kalium kita banyak, dia keluar. Kita berkeringat, dia keluar juga, ya kan? Nah, yang kedua, kalau lemak, kalau sudah makan berlemak banyak kan ada penumpukan akumulasi lemak dong. Kalau kita berlatih dengan program tertentu tuh, endurance ataupun anaerobik gitu, tuh bisa lemak itu kebakar, oke? Nah, yang menarik tentang gula nih. Jadi, kalau kita makan gula setelah berlatih justru menguntungkan.
makanya saya selalu katakan pada masyarakat, pengen makan yang manis, olahraga aja dulu. Supaya setelah olahraga dia makan yang manis bermanfaat. Dikatakan dalam 10 menit setelah berlatih, kita makan gula setelah berlatih, dia justru akan menjadi glikogen otot kita. Malah otot kita punya glikogen untuk punya cadangan energi baru untuk berlatih berikutnya. Tapi dengan latihan yang benar loh ya, bukan latihan yang gaya-gayaan tadi. Kebanyakan selfie-nya daripada larinya gitu ya. Ini latihan yang benar ya. Nah itu malah gula dibutuhkan setelah latihan. Oke, tapi tidak satu pabrik juga ya Sobat Pangan ya. Nah ini Bu Rita, dalam keseharian konsumsi pangan bukan tidak mungkin ya konsumsi gula, garam dan juga lemak. Tadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya juga dilakukan bersamaan nih Bu, ya kan? Karena dalam satu piring aja tuh pasti ada ketiga-tiganya juga nih. Betul. Satu snack gorengan pun mungkin ada ketiga-tiganya juga gitu kan. Nah sebenarnya apakah hal ini aman untuk dikonsumsi secara berbarengan tadi ataukah punya resiko? Lalu bagaimana cara konsumsi ketiganya agar tetap aman untuk tubuh? Jadi kalau kita menemukan pada satu padu padan pangan kita, tiga-tiganya ada, ya boleh-boleh aja, asal tidak melebihi batas yang kita omongin tadi kan. Jadi boleh aja, karena mereka itu memberikan cita rasa yang berbeda kan. Kan bisa aja dalam padu padan makan kita ingin merasakan lezat dari lemak, kita ingin merasakan gurih dari garam, kita ingin merasakan sedikit manis dari gula gitu. Betul. Itu boleh aja. Jadi selama ini yang fenomena sering terjadi begini nih Mbak Yohan. Kalau misalnya ada makanan kemasan lalu labelnya adalah rendah gula, seakan-akan itu udah sehat gitu. Nah ini perlu kita pahami ya. Iya betul rendah gulanya dia udah oke, tapi kita perlu cek yang lain. Jangan-jangan garamnya tinggi loh, jangan-jangan lemaknya tinggi loh. Nah itu tetap tidak menjadi sehat ketika kemudian ada zat lain yang masih tinggi gitu ya. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan. Tapi yang ingin saya sampaikan tadi dari pertanyaan ini adalah dalam satu piring makan kita, ketika tiga-tiganya ada, bolehkah? Boleh. Asal dalam batas yang dibolehkan itu tadi, tidak berlebih gitu ya. Nah, jadi dibolehkan aja karena dia memberikan cita rasa yang berbeda begitu. Nah ini ngomongin kekinian juga jadi penasaran nih Bu Rita ya. Kan banyak juga sekarang pilihan-pilihan menu yang sehat ya kan, apalagi yang pengen badan tetap slim tapi makannya enak nih. Makanya muncul kan catering-catering diet sehat ya kan, tapi rasanya gurih Bu Rita. Gimana caranya mereka berhitung menyediakan makanan yang memang terasanya enak di lidah, gurih tadi, tapi dengan mengedepankan bahwa itu sehat tadi itu loh Bu. Ya, jadi sebenarnya gini, bahwa rasa-rasa yang enak di lidah kita itu kan tidak semata-mata dari gula, garam, lemak ya. Dari aneka rempah yang kita punya itu sensasi rasanya bagus banget ya. Jadi makanya itulah bedanya masak di rumah dengan kita beli jajanan ya. Dulu orang-orang tua kita masak di rumah gitu kan ya. Dia kan penggunaan bumbu rempahnya banyak. Sehingga dia tidak perlu menambahkan garam berlebih, tidak perlu menambahkan gula berlebih karena dia sudah dapatkan rasa dari aneka rempah. Tapi ketika itu menjadi makanan jajanan di mana mereka itu pengen yang praktis, pengen yang murah tapi kemudian enak begitu, mereka nggak lagi menggunakan rempah seperti itu. Mereka cenderung menggunakan langsung garam yang banyak, gula yang banyak dan lemak yang banyak begitu ya. Itu kan yang jadi PR-nya gitu. Nah, kalau kita bicara ada catering diet, ntar dulu catering dietnya untuk apa? Ada kan catering diet itu adalah untuk penurunan berat badan. Berarti dia fokusnya apa? Fokusnya adalah rendah kalori. Nah, kalau rendah kalori kan gak ada hubungan dengan garam. Rendah kalori hubungannya dengan gula, dengan lemak. Berarti gulanya udah dia kecilkan, lemaknya udah dia kecilkan. Garam boleh dia tambahkan tinggi karena garam tidak menghasilkan kalori, ya kan? Nah, jadi artinya bisa aja dia itu namanya catering diet untuk penurunan berat badan tapi rasanya gurih dari garamnya, bisa jadi kayak gitu. Karena garam tidak berkalori begitu. Nah, tetapi seringkali juga catering diet itu dia menggunakan rasa asli dari makanan. Sebenarnya apa sih yang bikin makanan itu enak? Glutamat yang bikin enak. Glutamat itu nggak mesti dari penyedap loh ya. Tomat cherry itu glutamatnya tinggi. Makanya kita bisa kudapin tomat cherry kayak kita makan kacang ya kan, karena enak. Ya yang belum coba boleh coba tuh ya. Karena tomat cherry. Habis ini kayaknya langsung laku di pasaran juga. Jangan tomat cherry deh, tomat yang gede-gede lokal juga bagus ya. Misalnya nih pagi hari kita bikin telur di omelet misalnya ya. Kita ambil tomat lokal kita 2, kita kukus sebentar, kita makan sama si telur tadi. Itu gurih banget rasanya karena glutamat dari tomatnya keluar gitu ya. Nah, jadi itu ada rasa. Terus kemudian setiap bahan itu punya rasa asli ya. Contohnya ayam itu kalau produk diet dia kan tetap panggang bersama kulit supaya ada rasa creamy, rasa enaknya itu ya. Tapi waktu dihidangkan kulit dilepas.
Nah, karena dia kan catering diet ya. Nah, kalau yang bukan catering diet biasanya nggak dilepas kulitnya ya. Nah, jadi itu sih. Tapi sekali lagi apapun itu, memang masyarakat kita harus diajak menjadi orang yang cerdas. Yang cerdas itu adalah pertama, apa yang dimakan itu dia harus tahu dulu itu apa saja komposisinya, terus tahu. Yang kedua, kemudian gimana cara mengolahnya, gitu terus tahu ya. Kadang-kadang makanan sehat pengolahan salah juga jelek juga jadinya. Setuju banget, gitu Bu. ya. Kembali lagi, gula, garam, dan lemak ini memang ada di mana-mana. Tapi ya kita harus cerdas untuk bisa mereduce atau mengurangi itu dengan tadi menggunakan bahan-bahan yang lain yang sebenarnya bisa menjadi alternatif ya, Bu ya, untuk memberikan rasa enak yang memang kita inginkan tadi. Nah, ini kalau kita mau reduksi nih ya, mau reduce ya. Kalau gula, sekarang bikin kayak gini deh. Kita mau mereduce gula, maka yang pertama kita lakukan adalah ketika akan menambahkan gula, jangan lagi punya persepsi adalah mumpung gratis. Rasa yang paling bagus adalah kalau dia makin manis. Nah, itu kita hilangkan dari pikiran kita sehingga ketika akan menambahkan gula, kita mengambil secukupnya saja. Oke? Itu cara mereduce. Nah, yang kedua caranya adalah kalau kita lagi makan di resto, kita selalu pesan adalah less sugar. Kalau nggak ngerti pedagangnya dengan kata less sugar atau rendah gula, kita kasih tahu. Nanti jus saya atau makanan saya kasih gulanya 1 sendok teh aja ya. Jadi kita harus berani sekarang merequest makanan untuk kesehatan. Jadi kita memodifikasi sendiri gitu ya. Nah, kalau kita beli makanan yang berlabel, kita pengen apa? Pengen teh hijau misalnya, minuman teh hijau. Kumpulkanlah minuman-minuman teh hijau yang ada brandnya itu, dibanding-bandingkan. Bersama-sama 600 ml, ini ada 13 gram, ini ada 17, ini ada 11, ini ada 9. Ya udah ambil yang 9. Kan ya, gram gulanya gitu ya. Itu cara mereduce. Dan kemudian frekuensi makanan manis dikurangi. Dan tidak boleh ada ketemu teman antara minuman manis, makanan manis, nggak jodoh ini bahaya. Jadi kalau pengennya minuman manis, makannya jangan manis. Kalau pengennya makan manis, minumnya jangan manis. Pilih salah satunya aja. Wah, ini kita diajarkan tawar-menawar nih Sobat Pangan ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tawar-menawar, mana yang lebih buruk nih Bu? Terlalu banyak konsumsi gula kah? Atau terlalu banyak konsumsi garam kah? Nah, secara keduanya ini kan bikin lagi ya kalau dikonsumsi ya Bu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi adalah faktor risiko untuk terjadinya penyakit tidak menular dan penyakit kronis lainnya ditentukan oleh faktor bersama-sama. Jadi kita nggak bisa ngebandingin antara gula, garam, dan lemak. Karena gula berlebih pun bisa lari ke semua penyakit yang ada. Tidak hanya ke diabetes. Boleh aja dia ke diabetes dulu, tapi mother of disease-nya diabetes mengajak dia ke hipertensi, mengajak dia ke cardiovascular disease. Gagal ginjal juga bisa. Iya. Nah, kalau kita berangkat dari garam, terjadi peningkatan tekanan darah, hipertensi. Nah, di situ akan terjadi kerusakan pada jaringan endotel di pembuluh darah kita. Nah, itu kan ke jantung, nah ke diabetes juga, ke yang lain juga. Nyambung juga dia. Kita mulai dari lemak. Lemak kita berlebih, maka terjadi perubahan profil lemak di dalam pembuluh darah kita. Nah, kalau pembuluh darah kita sudah banyak lemaknya, maka pada saat itu akan terjadi stres oksidatif pada insulin kita. Diabetes lagi, ke hipertensi juga. Jadi nggak bisa. Nah, tapi saya mau sampaikan kalau tadi kan cara mereduce gula ya. Nah, sekarang mereduce garam ya. Teman-teman kenalin dulu tuh garam yang tinggi itu ada di mana. Pokoknya garam itu kita temukan tinggi pada garam dapur tentunya. Jadi kalau masak itu garam dapur jangan lebay gitu kan ya. Supaya rasanya tajam gunakan rempah yang banyak gitu. Jadi nggak perlu nambahin garam berlebih. Nah, yang kedua dia banyak di makanan yang diawet. Yang diawet. Jadi misalnya telur asin, ikan asin. Nah, itu frekuensinya harus jarang-jarang. Padahal enak ya, tapi nggak harus setiap hari. Sekali-kali aja. Tapi bukan sekali Senin, sekali Selasa, sekali Rabu ya. Sekali tapi gitu setiap hari juga ya. Nah, kemudian lagi tuh kita kenalin juga tuh ada makanan-makanan instan yang memang garamnya tinggi. Itu baca label tuh. Misalnya kita sebut aja nama produk ya, misalnya mie instan tuh garamnya tinggi. Sosis itu garamnya tinggi ya. Terserah mereknya apa, yang penting produknya kayak gitu. Jadi semakin panjang makanan itu diolah, semakin lama dari makanan real food diolah tapi panjang prosesnya, itu pasti garamnya tinggi. Karena itu kan salah satu yang bikin untuk pengawetnya gitu kan ya. Baik. Nah, kalau lemak nih menarik lagi. Orang Indonesia itu kita nggak bisa tutup mata ya, kita orang Indonesia juga. Jadi kita paham betul gitu ya, bahwa kecenderungan makan enak itu selalu goreng dan bakar. Ya. Kalau pepes tuh dianggap bukan enak, kalau kurang kukus berasa.
Karena nggak ada tumis lemaknya enggak. kayaknya, Bu, ya. Iya. Minyaknya nggak ada gitu kan. Nah sekarang kita mulai modifikasi, bukan nggak boleh makan gorengan, tapi kalau hari itu lauk kita ada 3, mungkin ada ikan, ada tempe, mungkin ada telur gitu ya. Oke lah, tempenya udah kita goreng, telurnya udah kita beladoin misalnya. Ya udah ikannya cari yang pindang. Nah kan menarik ya. Satu nggak pakai minyak, yang satu minyak banyak, yang satu minyak sedikit. Kita aman, tetap makan enak gitu. Jadi kita harus pintar memodifikasi teknik pengolahan untuk mereduce asupan lemak di tubuh kita dalam sehari. Ini pertanyaannya masih ada lagi nih, Bu Rita ya, tapi kita mau lihat dulu pertanyaan dari luar. Yang sudah bergabung lewat Zoom, kita lihat siapa dan dari mana pertanyaannya. Wah, halo Mbak. Halo. Salam B2SA. Ini dengan Mbak siapa dan dari mana? Silakan. Saya Ana, fitness antusias. Oh, fitness antusias, tapi pasti food juga lah ya. Siapa yang bisa nolak makanannya Bu ya, Mbak ya. Oke, Mbak Ana, di sini sudah hadir Bu Rita ya, seorang ahli gizi, dan hari ini kita lagi bahas GGL. Ya, GGL ngomongin soal garam, gula dan juga lemak. Ada pertanyaan untuk Bu Rita, silakan Mbak Ana. Aku juga sudah mulai mengurangi gula-gulaan nih dok, semenjak rutin olahraga. Aku sudah mengurangi gula-gulaan dan mengatur porsi nasi aku. Nah, tapi semenjak mengurangi gula tersebut dan mengurangi nasi, saya jadi sering kelayangan. Apakah kelayangan itu terus dampak dari aku mengurangi gula-gula tersebut atau bukan? Mohon penjelasannya ya dok, terima kasih. Jadi kalau keluhan klinis kelayangan itu kan sifatnya universal banget ya. Jadi kelayangan itu tuh terjadi bisa karena banyak hal gitu ya. Jadi bisa karena anemia juga kelayangan gitu ya. Kurang uang juga bisa kelayangan. Wah, itu bukan lagi. Kelayangannya 7 keliling kayaknya. Nah, cuman saya mau jawabnya begini nih. Jadi kalau pada saat kita menghilangkan gula dari makanan kita, tentu pada saat itu kita tidak mendapatkan kalori yang cukup kan, yang selama ini kita dapatkan misalnya 1.500 kalori dengan adanya gula. Gula kita pangkas, berarti kita nggak dapatkan kalori dari situ dong. Ya. Nah, kalau seandainya kita turun kalorinya masih sesuai kebutuhan kita, tidak akan pernah kelayangan. Tapi bisa jadi kita juga ketika turun jumlah kalorinya, kita nggak menambahkan makanan lain ke dalam. Kan banyak orang dia batasi nasi putih, dia batasin kemudian gula nggak dia makan, tapi dia lupa menambahkan protein yang lebih tinggi, lupa menambahkan sayur lebih tinggi, lupa menambahkan buah lebih tinggi. Betul. Akhirnya yang terjadi pada tubuhnya benar-benar defisit gula, defisit kalori yang kemudian berdampak pada kemampuan tubuhnya yang tadi manifestasi klinisnya kelayangan. Karena biasanya dia dapat sekian kalori dipangkas dan tidak diganti dengan yang lebih sehat begitu. Nah, tapi begini juga, yang kalau pengalaman saya di lapangan sih, orang-orang yang hobi makan gula lalu kita stop gulanya dia kelayangan, bukan karena tubuhnya yang kelayangan, tapi lebih kepada mindsetnya belum dia ubah, persepsinya belum dia ubah, sehingga dia masih merasa saya nggak makan gula saya capek nih, saya nggak makan gula saya bikin lemes nih, saya nggak makan gula saya jadi kelayangan nih. Akhirnya beneran kejadian. Jadi rela untuk nggak makan gulanya itu belum muncul gitu, karena masih punya persepsi bahwa gula itu butuh ya. Nah ini teman-teman perlu pahami ya, tubuh kita nggak membutuhkan gula loh ya. Tubuh tidak membutuhkan gula, tetapi tubuh membutuhkan karbohidrat. Jadi kalau kita udah makan karbohidrat dari kentang, dari ubi, dari singkong, sebenarnya kehadiran gula nggak perlu lagi. Kehadiran nasi putih juga nggak perlu harus berlebih-lebihan lagi. Cuman masalahnya kita ketika gula nggak dimakan, kemudian nasi dikurangi, kita tuh jarang juga menyentuh ubi, jarang juga makan singkong, jarang juga makan. Itu sumber karbohidratnya juga bagus dari situ ya. Ya, akhirnya itulah yang kemudian menyebabkan drastis tubuhnya tidak mendapatkan gula seperti biasa. Nah, itu akhirnya dia kelayangan gitu. Nah, makanya perlu ragam makanan itu penting banget. Nah, itu terjawab ya Mbak Ana ya. Ini mungkin boleh dikurangi gulanya, tapi yang lain-lainnya juga perlu betul diperlukan lagi dan ditingkatkan lagi gitu. Wah, terima kasih sekali lagi nih untuk Bu Rita dan juga Mbak Ana atas pertanyaan-pertanyaannya. Sehat selalu, semangat olahraga terus, jaga kesehatannya. Yang manis cukup wajah ya, yang lain jangan. Baik, Bu Rita tadi kan sempat ngobrol juga ya masalah gula dan garam ini. Ini mitos atau fakta menurut Bu Rita ya, bahwasanya kalau kita ingin mengurangi konsumsi gula
apalagi pas lagi kepengennya Bu, Aha. itu kita konsumsi sedikit garam. Karena dengan mengkonsumsi garam itu katanya mengurangi rasa di lidah kita itu untuk kepengen mengkonsumsi gula. Jadi di lidah kita itu tingkat kepuasannya ada beberapa tempat. Oke. Nah, ada ujung lidah itu bagian rasa yang lebih ke arah pahit misalnya, bagian kanan rasa ke arah gurih itu ada. Yang kita sering yang kita pelajari waktu SD Iya, lidah ada digambar, bagian-bagian. Ya kan? pengecapnya. Nah, baik. jadi lidah kita tuh hebatnya adalah ketika satu bagian sudah disentuh, sebenarnya dia sudah mencoba memberikan respon ke tubuh kita terpuaskan. Oke. Nah, jadi makanya ketika garam dikonsumsi terasa gurihnya dapat, kita jadi nggak kepengen cari dari gula lagi kan gitu ya. Tapi itu tentu bukan solusi yang sehat gitu ya kan, sama beresikonya. Masa garam dimakan ya kan, garam itu sebagai bumbu untuk dicampurkan gitu ya. Jadi itu bukan cara yang benar gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan sensasi rasa, makanlah semuanya. Gula makan, garam makan, lemak makan, tapi kita reduksi jumlah dan frekuensinya begitu ya. Tidak untuk mencari sensasi lain. Nah, kalau gula itu gampangnya adalah dengan makan buah utuh, sebenarnya kita sudah bisa memuaskan rasa manis kita ya dengan buah utuh gitu. Jadi nggak mesti harus bentuk gula gitu ya. Dan juga pasti bebas pengawet dan lain-lain ya Bu ya. Nah, kalau kayak garam misalnya, kan banyak kita temukan misalnya pada ayam itu natriumnya juga tinggi. Jadi ada rasa gurihnya tuh dapat kita temuin di situ juga. Ikan pun begitu. Kalau kita benar-benar bisa merasakan ikan itu dengan baik, kita dapatkan rasa natrium juga di situ gitu ya. Nah, lemak juga begitu kan. Kita dapatkan misalnya pada ikan kembung, itu kan ada lemak esensial di dalamnya, itu juga memberikan rasa enak begitu ya. Oke, jadi jangan pakai alasan ini untuk mengkonsumsi gula atau garam yang lebih berlebihan. Iya, betul. Iya ya Bu ya, jadi pakai buat tameng nih. Tadi Ibu tadi sempat menyebutkan soal ikan kembung ada lemak esensialnya. Nah, kalau untuk lemak nih Bu, fungsi untuk tubuh kan beragam ya. Mulai dari hasilkan energi ya kan, membantu proses penyerapan vitamin tertentu gitu kan, dan juga menjaga suhu normal tubuh kita hingga mengoptimalkan fungsi sistem saraf nih. Artinya lemak itu sangat berfungsi dan sangat dibutuhkan oleh tubuh juga nih Bu. Boleh jelaskan nggak Bu, apa saja sih jenis lemak makanan yang dapat kita konsumsi dan juga dampaknya baik dan juga buruknya untuk tubuh kita? Jadi betul sekali, lemak itu adalah zat gizi makro yang harus kita masukkan ke tubuh kita lebih kurang 25% dari total energi kita. Jadi kalau energi kita butuh 2000 kalori, maka 25%-nya harus bersumber dari lemak. Nah, lemak itu terdiri dari ada jenuh dan tidak jenuh, dan tubuh manusia diciptakan dari lemak tidak jenuh lebih dari 15%, lemak jenuh kurang dari 10%. Jadi memang tubuh kita terbentuk dari lemak jenuh tapi di bawah 10%, lemak tidak jenuh yang lebih tinggi. Nah, dalam pola makan sehari terbalik, lemak jenuhnya yang dominan, lemak tidak jenuhnya malah nggak muncul gitu ya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan lemak sehat dari makanan kita, pertama yang kita lakukan adalah pemilihan buah aja. Di buah itu ada yang mengandung lemak baiknya, lemak tidak jenuhnya, alpukat misalnya. Kapan terakhir makan alpukat? Kan gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan lemak sehat, bisa aja buah kita diantaranya adalah dari alpukat, tuh dapat lemak yang baiknya. Nah, yang kedua adalah dari lauknya. Lauk itu berlemak. Kalau kita pilih daging merah, itu jenis lemaknya lemak jenuh, maka dia tidak boleh dominan. Tapi kalau kita pilih ikan air tawar, ikan laut yang berlemak, itu lemaknya lemak tidak jenuh. Makanya di dalam makanan lauk kita jangan hanya ayam aja, ayam. Sekarang kan gitu anak-anak ya. Ayam goreng tepung, ayam goreng. Nggak bosan gitu ya. Lupa ikannya. Padahal kalau masuk ikan dapat lemak yang tidak jenuh. Nah, menariknya, kulit ayam itu adalah lemak tidak jenuh. Oke? Kulit ayam itu lemak tidak jenuh. Persoalannya lemak tidak jenuh itu kalau kena panas cepat berubah menjadi lemak yang sangat jenuh, bahkan trans fat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau ayam itu ada kulitnya lalu kita goreng, sah menjadi lemak jenuh bahkan trans fat. Kalau kita bakar, sah menjadi trans fat. Tapi kalau ayam itu pakai kulit lalu kita ungkep, kita pindang, kita kasih santan encer ya kan, nah, itu kita dapatkan lemak tidak jenuhnya gitu ya. Itu harus kita banyakin. Nah, itu ya ikan, kemudian dari kulit ayam dan sebagainya. Nah, berikutnya kita dapatkan dari nabati. Kacang tanah tuh lemaknya bagus ya, kacang mete lemaknya bagus, kacang kedele lemaknya bagus, tempe lemaknya bagus. Nah, baru dari minyak nabati. Kalau minyak kelapa dia lemak jenuh, kelapa sawit tidak jenuh, minyak olive tidak jenuh, minyak kacang-kacang tidak jenuh. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, buatlah mereka beraneka
aneka ragam. Sama dengan prinsip B2SA kan? Betul. Bergizi seimbang ya, beragam Iya. ya, beragamnya itu penting. Nah, Beragam kalau gizi kita dan beragam, kita dapatkan lemak tidak jenuh dan lemak jenuh menjadi sebanding. Nah, itu dia. Nah, lalu yang lemak jenuhnya dikurangi. Di mana Oke. kalau lemak jenuh itu kita dapat? Kulit ayam Dibakar tuh goreng lemak tadi. jenuh semua. Waduh. Digoreng deep fried sampai minyaknya dipakai berkali-kali, bahkan minyaknya sudah berwarna hitam, ya kan? Itu lemak jenuh semua begitu ya. Daging olahan, sosis, kornet, bacon, ham, itu lemak jenuh semua. Itu yang sekarang dominan dimakan anak-anak kita. Nah, itu yang masih dikurangi karena dia lemak jenuh. Kacang tanah lemak tidak jenuh tapi digoreng jadi bumbu gado-gado, lemak jenuh jadinya, ya kan? Waduh. Jadi bukan berarti nggak boleh makan apapun, tapi kadang-kadang kita salah dalam teknik pengolahan dan dalam padu padannya gitu. Waduh, ini komplit sekali ya. Apa yang disampaikan itu adalah makanan yang paling dicari-cari sih sebetulnya, Bu. Tapi ternyata konsumsinya boleh, kata Bu Rita. Tapi ya itu Iya. harus dikurangi. Betul, dan padu padannya itu loh Mbak Yohan. Betul. Sekarang itu kadang-kadang saya bertanya, kapan terakhir kita makan alpukat? Iya, Ya kan? betul. Nah, kapan terakhir makan kacang hijau? Nah, Tapi kapan anak-anak makan ayam goreng tepung? Baru kemarin. waduh, baru tadi lagi gitu kan. Langsung ngaku ya. Nah, ini ngomongin makanan tinggi garam kan tadi udah disampaikan oleh Ibu ya. Bahwa itu paling banyak ditemukan itu di makanan yang pengawet, ada Yes. pengawetnya. Karena semakin lama tuh pasti semakin tinggi juga ditaruh natriumnya di situ. Iya. Kalau manis-manis paling banyaknya di mana nih, Bu? Kalau manis-manis itu tentu pada minuman yang rasanya manis. Itu berdapat sih pakai gula banyak gitu kan ya. Nah, kalau penggunaan gula itu yang dimaksud gula itu adalah gula pasir, gula merah, gula aren, gula batu, gula jawa, gula semut, gula halus, itu semua gula. Termasuk madu dihitung sebagai bagian dari gula. Walaupun dia banyak mengandung mineral dan sehat, tetap dihitung sebagai bagian dari toleransi gula yang boleh masuk ke tubuh kita. Termasuk konsentrat buah, air buah saja yang nggak ada seratnya itu masuk dalam hitungan gula. Sirup maple itu masuk dalam hitungan gula. Maka yang saya sebutkan tadi, ketika kita akan makan sesuatu, kita pastikan dia ada atau enggak. Kalau dia ada, berapa jumlahnya supaya kita bisa menakar tidak berlebih dari 50 gram. Itu dari minuman. Dari makanan juga begitu. Semua makanan yang rasanya manis pasti itu ada tambahan gulanya. Kita harus pahami itu gula apa yang ditambahkan gitu kan ya. Kalau ditambahkan misalnya ke dalamnya gula kelapa itu gula. Yang ditambahkan ke dalamnya adalah gula halus ya itu gula. Berarti itu kita hitung sebagai bagian dari gula itu sendiri. Oke, dari pergula-gulaan ini ada nggak gula yang lebih baik? Karena kan ada juga yang berpikiran bahwa jangan yang gula putih, jangan gula pasir, mending gula yang warnanya coklat, brown sugar ya, yang bahasa kerennya. Atau sekarang juga ada tuh Bu yang namanya stevia ya, yang setetes aja tuh udah yang manisnya luar biasa. Nah itu gimana menurut Bu Rita? Apakah itu juga perlu diwaspadai untuk penggunaannya atau seperti apa? Iya. Nah, jadi gula itu apapun jenisnya, bukan yang gula pengganti ya. Karena gini ada gula yang realnya gula, tapi ada gula pengganti. Kita ngomongin yang realnya gula, yang tadi saya sebutkan banyak jenisnya itu tadi gitu ya. Nah, itu nggak ada yang lebih baik dari satu pun. Tetap saja dia dihitung sebagai bagian dari gula. Cuman memang kalau kita pilih madu, dia mengandung mineral. Kita dapat keuntungan mineral. Tapi tetap aja dia tidak boleh lebih dari 50 gram per hari maksimal gitu kan ya, total semuanya. Nah, gula brown atau gula coklat atau gula jawa gitu ya, memang indeks glikemiknya lebih rendah daripada gula pasir, tetapi tetap berada pada kategori tinggi. Ya beda beberapa digit tapi kategorinya level tinggi untuk indeks glikemik, bagaimana insulin merespon gula itu menjadi peningkatan produksi kadar insulin kan gitu ya. Nah, jadi itu semuanya sama dihitung sebagai bagian dari gula. Nah, tapi ketika orang itu memang sudah tidak bisa konsumsi gula lagi karena mungkin dia diabetes atau dia memang sedang menurunkan berat badan, maka muncullah gula-gula pengganti saat ini. Gula pengganti ini gula yang dia memberikan rasa manis tapi tidak ada kalorinya. Nah, itu misalnya banyak jenisnya, ada gula jagung, ada gula stevia, ya kan, ada jenis-jenis gula yang lain. Dari semua jenis gula itu memang gula stevia yang tidak masuk ke usus kita. Jadi dia hanya masuk ke usus halus, sampai usus halus dia keluar ke usus besar. Tapi kalau gula jagung masih diserap sedikit oleh usus halus kita gitu ya. Nah, walaupun dia sebagai gula pengganti bukan berarti aman. Jadi bukan berarti dimakan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itulah BPOM kan sudah menuliskan di sana. Misalnya gula stevia atau gula jagung kan ditulisnya bahwa maksimal konsumsi per hari hanya 2 saji per hari. Nah, kan gitu ya. Tetap ada takarannya. Jadi yang saya maksud ini adalah kita nggak usah cari-cari ganti gula gitu ya. Boleh cari ganti tapi tetap dengan takaran yang benar.
Yang harus kita lakukan sekarang adalah mereduksi rasa lidah kita. Jadi kita turunkan ambang manis lidah kita. Betul gitu. sekali. Nah, jadi penasaran ya Bu ya. Tadi kan disampaikan Bu Rita juga bahwasannya kalau makanan yang kita olah sendiri kan ya lebih natural satu ya. Tapi bagaimana dengan produk-produk yang diolah atau yang sudah siap tinggal kita dapatkan langsung. Cara kita mengetahui bahwa kandungan gula, garam, lemaknya tuh untuk mengetahuinya seperti apa Bu? Memang kita punya produk, ada makanan real food, ada yang produk gitu ya. Perlu kita pahami dulu ya, bahwa tidak semua produk itu jelek, tidak semua identik dengan tinggi gula, garam, lemak. Banyak produk yang nilainya functional food, jadi memiliki fungsi khusus tambahan malah kalau dibikin produk gitu. Kayak yogurt aja itu kan punya nilai plus ya, dengan susu yang diolah, difermentasi jadi punya nilai khusus gitu kan ya. Jadi nggak semua. Oleh karena itulah kita memang harus menjadi konsumen yang cerdas dengan membaca label. Ketika membaca label, nih orang Indonesia sih udah pada baca label sih Mbak, tapi yang dibaca label harga doang. Betul, baru mau bilang. Apalagi kalau warnanya udah merah, wah langsung diambil sih Bu ya. Iya. Nah, jadi sekarang label harga tentu perlu dibaca karena tergantung kantong kita uangnya cukup apa enggak kan gitu ya. Salah satu faktornya. Tapi lanjutkan ke berikutnya. Pertama kali adalah yang dilihat adalah kita pengen beli apa. Oh, saya pengen beli sereal. Kalau kita pengen sereal berarti yang di kepala kita apa dong? Oh, kita akan banyak dapat biji-bijian ya kan? Karena sereal yang mau kita gandum, beli. Ya kan? Gandum, biji-bijian. Nah, maka bacalah ingredientnya dulu. Di ingredient itu kan keluar bahannya A, koma. Betul. Nah, yang urutan terdepan dia tulis itulah yang terbesar pada bahan itu. Jadi kalau kita mau beli sereal, yang tertulis pertama adalah gula. Berarti bukan sereal yang terbanyak di situ. Gula rasa sereal. Nah, gitu iya ya? betul. Iya, Jadi kan? gula rasa sereal bukan sereal rasa manis. Betul. Ya itu dicek. Jadi kalau sereal ya mungkin di depan harusnya jagung dulu, atau di depan tulisnya dulu itu gandum. Jadi itu ada maknanya sebenarnya, bukan urutan ditulis, itu ada bukan makna. diurutkan berdasarkan alfabet ya, seperti kita bukan. mungkin pikirkan sebelumnya. Iya. Oke. Betul. Kadang keju ya, kita mau beli keju, yang di kepikiran kita apa? Keju itu susu kan? Betul. Pas dibaca air nomor 1 bahannya. Waduh. Berarti susunya dikit ya kan, airnya yang banyak gitu. Itu satu. Nah, setelah kita paham, oh iya, saya mau beli sereal, saya mau beli susu, saya mau beli ini, dan di ingredient dia sudah yang utama bahannya, berarti ini sah. Nah, setelahnya kita lihat dalam proses pembuatannya berapa gram-gram sih dia tambahkan zat-zat yang harusnya sedikit dikonsumsi, yang harusnya banyak. Kalau yang banyak itu serat, vitamin, mineral harusnya banyak kan. Tapi kalau gula, garam, lemak harusnya sedikit kan. Nah, kita baca di komposisinya. Tapi ketika membaca komposisi, kita harus ngerti itu yang dikomposisikan adalah satu saji, bukan satu kemasan. Nah, Jadi, menarik ini. kadang-kadang dia tulis, Bu Rita, saya makannya ini loh. Wah, itu kok makannya habis begitu? Enggak kok, di sini tuh garamnya cuma 120 mg. Tar dulu, 120 mg kan untuk satu saji. Nah, coba baca di atas itu satu bungkus ini berapa saji? Ternyata buat 6 saji. Jadi satu bungkus ini ternyata untuk 6 saji. Gizinya munculnya satu saji. Kalau dia tulis miligram natriumnya 120, tapi ini untuk 6 saji dan habis sekali makan, berarti garam yang masuk ke tubuhnya 120 kali 6. Nah, jadi memang takaran sajinya tuh harus diperhatikan dan dibaca dengan seksama. Betul. Oke, baik. Bu, ini ngomongin gula, garam, dan juga lemak ini ya, kan kadang tuh tiba-tiba kayak, aduh pengen banget nih makan yang asin-asin gitu kan. Atau kalau nggak, biasa kalau lagi, ya ini pasti orang-orang di korporat ngerti banget ya. Udah mulai makin sore tuh kayak jam-jam gorengan nih gitu kan. Pengen banget. Nah, itu kadang craving itu ada nggak sih Bu cara untuk menekannya agar supaya kita tuh tidak terlalu yang memanjakan juga dan membuat kita tuh jadi addict atau bergantung ya pada suatu rasa tertentu. Ya. Nah, perlu dipahami sebenarnya craving rasa itu muncul ketika kadar gula darah kita turunnya melebihi ambang terendah. Itu craving muncul ya. Nah, makanya kenapa makan siang itu kita disuruh beragam. Beragam itu dalam piring makan kita itu jelas porsi karbonya yang beragam, tidak hanya nasi putih, porsi sayurnya, porsi buahnya, dan porsi lauknya. Itu untuk membuat supaya gula dan energinya itu dilepas bertahap ke tubuh kita sehingga nggak cepat untuk turun anjlok ke bawah. Tapi kalau makan siang kita nggak beragam, mungkin hanya nasi lauk aja sama lalapan dikit gitu ya, atau malah sama es jeruk manis misalnya, atau sama es teh manis misalnya gitu ya. Nah, itu memang cepat sekali masuknya ke tubuh kita dan cepat lagi diturunkan sehingga jam 4 itu udah di bawah rata-rata muncul craving. Nah, jadi cara mengantisipasinya, pastikanlah setiap makan utama itu prinsip B2SA itu dipakai gitu ya. Ragam itu harus kelihatan. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, craving itu sering muncul karena kita haus.
Oh. Ya, jadi tuh sering banget kan, kita tuh pagi sarapan lontong sayur, sarapan nasi uduk, tapi sampai di kantor ada gorengan yang bisa diambil gratis, bebas kan, suka Wah, ditaruh-taruh di meja betul. teman-teman Nggak mau bawa rugi ya. kan, Bu? Makanya harus Iya. ngambil. Tapi ada juga yang merasa, iya saya udah lapar lagi nih loh, baru makan 2 jam yang lalu kok udah lapar lagi. Mungkin bukan lapar, tapi haus. Oke. Coba minumlah dulu. Kalau udah minum masih juga kepikiran, nah mungkin bener kamu lapar gitu kan ya. Tapi bisa jadi haus. Nah, craving itu juga muncul. Nah, yang ketiga, craving itu bisa muncul karena jam 4 itu kan memang sudah lelah, udah capek, pikiran, fisik udah semua. Betul. Tapi kita tuh nggak pernah punya kemampuan untuk mencari solusi untuk capeknya kita gitu. Yang kita selalu menyenangkan hanya dengan makanan. Nah, ini kita ubah. Kita harus memiliki hobi, kita harus memiliki solusi-solusi yang banyak ketika kebosanan muncul, ya, ketika situasinya kita mulai stres gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita nggak langsung berpikir tentang makanan. Yang sering terjadi kan gitu. Bosen capek capek itu, kita beli itu yuk, pisang goreng kita beli ini yuk. Karena sempit itunya buat memberikan penghargaan ke dirinya tuh sangat sempit gitu. Jadi dia hanya tahu bahwa menyenangkan dirinya tuh dengan makan banyak gitu. Padahal ada hal lain yang dibutuhkan dirinya. Mungkin dia butuh ke kamar mandi ambil make up, ditaplok dulu gitu kan ya. Mungkin dia butuh kesenangan itu, atau dia butuh hal lain yang bisa cicat sama temennya. Nah, cobalah cari-cari apa yang bikin menenangkan kita, tidak hanya soal makanan. Jadi 3 hal itu. Jadi berawallah dari keragaman makan kita setiap utama, rasa dehidrasi kita, haus kita harus dipenuhi. Betul. Dan kemudian rasa-rasa menyenangkan lainnya harus kita perbanyak supaya tidak terpusat ke makanan. Nah, lalu saya pengen itu juga, kita itu dalam memilih makanan kan perilaku ya. Perilaku itu. Nah, perilaku ini tuh bisa menjadi konsisten di diri kita kalau kita sesama kita saling menguatkan. Makanya podcast ini kan buat mengedukasi masyarakat. Betul. Nanti kalau masyarakat udah teredukasi saling mengingatkan. Betul. Jadi kalau ada satu yang bilang, "Yuk, kita beli sate yuk." Nanti yang satu lagi ngingetin, "Jangan sate dong, kemarin kita udah gorengan, kita makan buah aja yuk rame-rame ya." Kan gitu ya. Nah, jadi kalau ada saling mengingatkan begitu. Wah, luar biasa sekali nih ya pembahasan kita kali ini. Kalau saya sih tim yang selalu mengajak untuk beli pisang goreng sih, Bu. Mungkin setelah ini saya akan ajak beli pisang rebus aja. Ya, Bu ya. Iya. Jadi gulanya dapet tapi ya itu. Nah, tetap saya terjaga. punya pernyataan yang menarik. Ya. Pisang goreng boleh dimakan, tapi dia bukan pengganti buah. Dia pengganti makanan gorengan lainnya. Jadi kalau kita udah memilih pisang goreng, berarti kita sadar penuh nanti makan malam jangan pilih gorengan lagi karena gorengannya sudah diwakili oleh pisang goreng. tadi. Sedangkan kewajiban buah tetap karena belum ada yang menggantikan buah yang harus kita makan wajib itu. Oke, Gitu ya. boleh tips dan pesan lagi nih untuk saya dan juga untuk sobat pangan di seluruh Indonesia yang sedang menonton dari rumah untuk membatasi jumlah konsumsi gula, garam dan juga lemak dan tentunya memilih pangan yang aman untuk tubuhnya. Ya. Nah, jadi sobat pangan dimanapun berada gitu ya, sebenarnya pesan B2SA itu sudah mengcover semua ya, beragam, sama begitu. Ketika kita memilih makanan dengan beragam pengolahan, maka sangat jarang kita akan mendapatkan gula berlebih, garam berlebih, dan lemak berlebih. Tapi sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan ragam pengolahan itu? Ada kalanya diolah digoreng, ada kalanya dibakar, tapi nggak semua begini. Tapi ada kalanya yang ditumis, diongseng, dicah, dipindang, dikukus, dipepes. Nah, itu kita munculkan, maka itu akan menurun dia. Itu satu yang saya minta. Yang kedua, bahan itu banyak banget jenisnya. Makanan pokok aja banyak. Kemudian sayur jenisnya banyak, buah jenisnya banyak, lauk jenisnya banyak. Maka pastikan setiap makan itu beragam, tidak sama merekanya. Ya misalnya nih nasi dengan perkedel jagung ya nggak cocok lah ditemenin mereka satu kelompok gitu ya. Kalau nasi ya sama lauk kan gitu ya. Nah, itu juga beragamnya mesti dicek. Jadi prinsip ragamnya itu dimunculkan. Dan terakhir, ketika kita sudah menjadi sobat pangan yang mulai berperilaku baik untuk pangan gitu kan ya, maka saatnya kita mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Tetapi mengedukasi pemilihan makan itu adalah mengedukasi perilaku. Mengedukasi perilaku itu akan bisa sampai target ke yang kita tuju kalau kita telah berperilaku terlebih dahulu. Maka oleh karena itu sobat pangan dimanapun, yuk berperilaku B2SA. Setelah kita bisa mahir dengan perilaku B2SA, sangat mudah kita menyampaikan orang lain untuk bisa berperilaku B2SA juga. Wah, luar biasa sekali Bu Rita. Ini pesan-pesan yang perlu untuk diterapkan, tidak hanya untuk didengarkan, diterapkan dan lalu di-sharingkan. Yes. Kalau sudah tahu infonya bisa lebih hati-hati dong ya tentunya, karena kembali lagi nih kita harus konsumsi pangan yang aman dan bebas dari dampak buruk bagi tubuh kita. Karena ingat, jika tidak aman itu bukan pangan ya. Nah, kita bertemu lagi di lain kesempatan Sobat Pangan dengan tema yang gak kalah serunya tentunya.
Dan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Rita Ya, yang sama-sama. sudah sharing ilmu dan juga informasi seputar dengan gula, garam, dan lemak ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yohan Clara, pamit undur diri. Bye!